aku bertekad untuk bagaimana sebenarnya aku jadi minimal sarjana pertama di keluargaku. Beasiswa tuh lebih dari itu, lebih dari sekedar finansial. Mempercayai bahwa omongan adalah doa, terus jadilah pemenang setiap tantangan. Dan pernah gagal juga sih Teh sebenarnya, bahkan ini belasan sampai 20-an kali. Oh ya? Kalau orang lain bisa, aku juga pasti bisa. Nah kayak gitu, karena ya kalau misalnya kita belum tahu, ini belum kenal sama diri sendiri, kita pasti akan terambang-ambing dengan pencapaian orang lain. Ya nggak berhenti untuk terus melangkah. Karena biasanya keraguan itu membunuh banyak mimpi daripada kegagalan. Fokus pada diriku sendiri daripada orang lain, kayak gitu. Lebih ke mengkompel aku dengan aku yang sebelumnya. Dilarang menyerah demi masa depan yang cerah. Kaila merupakan seorang mahasiswi semester 6 jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Kaila aktif dalam berbagai kegiatan mulai dari organisasi, kompetisi, hingga proyek sosial. Sejak SMA, Kaila sudah mengantongi lebih dari 7 beasiswa. Wah, kok bisa ya? Kita dengerin ceritanya Kaila yuk. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama dalam rangkaian video Ngobrol Bareng Teman. Dengan teman ngobrol pertama yang sangat luar biasa guys, aku sangat excited. Bernama Kaila Nurul Tahira. Halo. Aku dan Kaila adalah teman satu jurusan di jurusan Pendidikan Agama Islam UPI. Aku angkatan 2022 dan Kaila angkatan 2023. Iya. Oke, aku tuh pertama tahu Kaila itu ketika salah satu dosen tuh di grup IPAI Inspiring Forum tuh mention Kaila sebagai salah satu mahasiswa yang dapat banyak beasiswa gitu. Alhamdulillah. Baru tuh kita ketemu di PKM ya. Bener banget. Itu pertama kali kita ya lumayan dekat ya Teh. Jadi ya. dengan PKM, dengan segala kesamaan dan sebagai ketua tim juga kebetulan, jadi kayak oh iya. Jadi senasib dan seperjuangan banget. Betul, ya. dan sepenanggungan kali ya. Iya betul. Iya benar. Nah, Kai, aku kan tahu ya, Kai itu banyak sekali agendanya gitu ya. Sekarang aja tuh dari kampus lagi praktik mengajar ya. Di mana Kaila? Kalau aku ngajar di SDN 196 Sukarasa Bandung. Jadi di jenjang SD. SD ya. Iya, Dan betul. itu pasti menguras energi, jujur. Iya. Oke, terus selain itu lagi menjalankan proyek juga, proyek Sakarya ya. Iya, betul. Terus ragam beasiswa dengan ragam agendanya gitu ya. Nah, aku tuh penasaran Kai itu gimana sih gitu me time-nya gitu, istirahatnya tuh kapan gitu loh. Iya, sebenarnya kalau ditanya istirahat sama sih kayaknya pas malam hari ya nggak sih teman-teman. Cuman kalau untuk me time versi aku sejauh ini kayaknya best me time itu ngobrol. Kayak gini ya, ngobrol bareng teman. Dan jujur paling enak tuh kalau misalnya sama orang yang nggak aku kenal sebelumnya. Biasanya aku dapat insight baru yang mana itu tuh jadi energi baru lagi buat aku. Semakin banyak pembelajaran yang aku dapatkan dari orang baru, itu semakin energi aku tuh ke charge. Iya, kayak gitu. Tapi aku juga di samping itu suka makan sih Teh. Suka makan ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa makan dengan menu kesukaanku, aku pasti makan kayak gitu. Itu udah best me time versi aku sih. Jadi dua ya, pertama ngobrol terutama sama orang baru dan makan dengan makanan favorit ya pastinya. Oke, nah kan Kai tuh banyak banget dapat beasiswa ya. Yang aku perhatikan tuh kayaknya 10 plus ya beasiswanya. Amin. Kalau dari SMA iya sih alhamdulillah. Dari SMA. Ya, tapi kalau untuk kuliahan ya lumayan alhamdulillah. Ya, oke. Nah, perjalanan Kaila pas SMA tuh gimana sih sampai pada akhirnya bisa mengatakan Kaila yang berusaha kerja keras dan cerdas gitu di masa sekarang? Iya, sebenarnya sih Teh kayak gini ya. Dulu pas SMA itu nggak tiba-tiba pengen daftar beasiswa, tapi sebenarnya dari kelas 9. Dari Pas kelas 9 SMP pas Covid. Iya, pas Covid dapat akses banyak di handphone, terutama di sosial media. Tahun 2019 akhir 2020 awal inget banget, aku tuh suka banget nontonin YouTube-nya Fitchlit. Fitchlit ya, beliau tuh suka kasih tips trik kayak gimana sih maksimalin pembelajaran di SMA, terus kayak gimana sih juara satu. Jujur dulu aku ngerasa ambisius banget pas SMP
SMA, karena ya aku ngerasa aku perlu itu pada saat itu ya. Dan pada saat SMA aku ngerasa karena aku background domisili aku tuh ya dari desa yang memang mayoritas pendidikan masyarakatnya itu ya di SMP SMA aja, menengah kayak gitu. Kalau misalnya untuk yang lanjut usianya bahkan ada yang sampai sekolah dasar aja kayak gitu, dengan pola pikir yang mungkin teman-teman juga tahu ya kalau misalnya di masyarakat desa itu seperti apa. Dan pada saat itu aku bertekad untuk bagaimana sebenarnya aku jadi minimal sarjana pertama di keluargaku, atau minimal jadi orang yang bisa berkuliah dengan mimpinya, katakanlah seperti itu, di keluarga besar ini kayak gitu. Dan harapannya dengan itu aku bisa mengubah perubahan atau katakanlah derajat keluargaku kayak gitu. Dan di situ aku ngerasa juga karena memang dari background keluarga yang memang keterbatasan finansial, tidak lebih juga, tapi aku ngerasa aku nggak mau ngebebanin orang tua. Dan pada saat SMA itu aku punya pikiran kayaknya malu deh kalau misalnya minta uang selepas SMA. Aku mematok kayaknya batas SMA tuh terakhir banget minta uang ke orang tua kayak gitu. Jadi kayak enggak deh, kayaknya udah 12 tahun nih dibiayain sama orang tua, bahkan lebih dari 12 tahun gitu ya. Lepas SMA tuh udah saatnya kita udah sendiri gitu, mencukupi kebutuhan kita kayak gitu ya. Meskipun ada satu dan lain hal pemikiran yang nggak setuju, itu tergantung teman-teman juga, tapi aku mengklaim seperti itu kayak gitu. Dan aku di situ mengotak kayaknya beasiswa adalah best way aku harus memilih untuk kuliah kayak gitu. Dengan beasiswa aku bisa dapat biaya pendidikan gratis, pastinya biaya pembinaan gratis dan segala macamnya. Dulu aku masih patokannya ke finansial, tapi setelah aku mencoba cari tahu ternyata beasiswa tuh lebih dari itu, lebih dari sekedar finansial. Iya, makanya kayaknya harus seperti itu sih. Oke, luar biasa. Jadi semenjak COVID ya, Dari COVID informasi yang sebenarnya. Kayla dapatkan, kesempatan bermedia sosial itu dimanfaatkan Bener banget. dengan cita-cita ingin menjadi sarjana pertama di keluarga, dan beasiswa ternyata adalah jalan yang dasar gitu ya untuk mencapai itu agar tidak membebankan orang tua secara biaya gitu. Nah, emang sekarang tuh saat ini nih di kuliah Kayla tuh dapat beasiswa berapa sih? Jujur, sebenarnya kalau untuk yang sekarang banget ya, karena kebetulan ada yang udah selesai juga beasiswanya, kurang lebih 5-7 sih sebenarnya. Ya. Aku pernah sebutkan beasiswanya. Boleh, coba. Oke. Sebetulnya untuk beasiswa pertama aku yang beneran pertama saat kuliah itu ada namanya beasiswa keguruan Lumina teh. Dari Yayasan Lumina, mengcover tempat tinggal dan juga kebutuhan domestik. Oke, berarti guys ini tempat tinggal aja tuh udah tidak membebankan orang tua ya. Itu, dan alhamdulillahnya itu sih kayaknya memang ini teh aku lupa deh tadi mention kayak gini. Aku pas SMA pernah iseng kayak gini. Aku nggak akan kuliah kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa minimal 5. Oh iya, minimal lagi ya. Minimal 5. Pokoknya aku dulu tuh kayak emang ada sih 1-2 orang yang kayak meremehkan gitu, kayak emang iya ya bisa kuliah. Bisa, gitu. Iya, terus ya aku pada tahun 2024 aku sudah berhasil membuktikan itu gitu kan. Jadi kayaknya nih aku bisa buka nih ya omongan orang-orang gitu kan, kayak akhirnya bisa beneran aku mempercayai bahwa omongan adalah doa tuh sejak saat itu. Ya, jadi itu yang pertama ya. Dan ada Glow and Lovely terus ya, Glow and Lovely gitu beasiswa. Fun fact-nya aku tuh kan sebenarnya dari kelas 6 itu pakai skincare yang Glow and Lovely itu. Ya, dari SMP pokoknya. Dan aku nggak expect akan mendapatkan beasiswa dari sana yang aku dapatkan. Iya, kayak gitu. Nah, dari banyaknya pengalaman kamu apply beasiswa, kayak apa ya, insight apa sih yang bisa kamu share gitu ya, khususnya ke adik-adik SMA, entah itu dari motivasinya gitu ataupun tips and triknya gitu. Oke, sebenarnya untuk daftar beasiswa teman-teman harus tahu dulu kenapa daftar beasiswa. Karena ya awal untuk bisa daftar itu selain daripada niat ya tujuan kan beasiswa pun banyak ya, ada banyak dari segi pemberinya, dari jenis beasiswanya kan yang tadi aku sampaikan, ada tempat tinggal, ada juga beasiswa yang khusus pembinaan seperti rumah kepemimpinan atau yang lainnya, ada juga beasiswa yang hanya memberikan biaya pendidikan seperti beasiswa pemerintah, ada juga yang memberikan beasiswa hanya UKT kayak gitu, ada juga yang memberikan pelatihan atau kelas-kelas kayak gitu.
Dan kalau menurutku setelah tujuan itu teman-teman harus cari nih ugal-ugalan gimana sih cara lolos beasiswa. Sebetulnya untuk bisa lolos tuh banyak banget teman-teman tipsnya, baik dari Google, apalagi sekarang udah ada AI ya teh. Itu sebenarnya sangat membantu sekali kayak gitu. Tapi dulu karena aku SMA belum mengenal AI itu seperti apa, aku kayak buat dokumen khusus beasiswa untuk aku sendiri. Jadi mulai dari jenis-jenis beasiswa apa aja yang harus aku lakukan, mulai dari administrasi berkas. Jadi aku buat folder khusus untuk beasiswa. Jadi kalau misalnya aku ada beasiswa tinggal submit aja, nggak harus ngumpulin lagi berkas. Terus kalau misalnya untuk wawancara, biasanya seleksi wawancara tuh aku latihan dulu deh. Oh, kamu Latihan dan nggak bisa instan. Kecuali kalau misalnya jam terbangnya udah tinggi. Oh, Iya, gitu. aku pernah dulu pertama kali aku wawancara tuh aku latihan kayaknya hamin 1 minggu, bahkan hamin sekian hari gitu dari jadwal yang diberikan. Itu aku latihan sama adik aku, ya sama keluarga aku kayak dia tanya pertanyaan, aku jawab, ya terus aku diberikan feedback, kayaknya jawabannya kayak gini dan untungnya adik aku bisa menyesuaikan kayak gitu. Keren ya. Iya, Punya support keluarga bener, juga ya. ya ada support keluarga salah satunya. Terus dari wawancara itu ya latihan bikin listing pertanyaan yang akan muncul. Terus kalau misalnya ada seleksi home visit ya dipersiapkan juga. Kalau misalnya ada seleksi video ya dibuat videonya juga semaksimal mungkin lah. Hal-hal dasar kalau misalnya di video mungkin dari pencahayaan segala macam. Kayaknya itu teman-teman juga udah tahu sih. Jadi kalau aku tuh pernah ini sih dengar satu pernyataan dari Chef Juna. Dulu aku suka banget MasterChef. Oh, iya? Ya film itu. Film sih itu kayak apa ya, program lah betul. ya. Pokoknya jadilah pemenang di setiap tantangan. Oh my god. Ya, jadi kalau misalnya kita mau maksimalin semuanya, kita harus memaksimalkan dan jadi yang paling bagus, best di setiap tantangan, di setiap stepnya. Termasuk ya ini, kalaupun kalian apply beasiswa di berkas, gimana kalian menjadi orang yang paling bagus, gitu, paling rapih berkasnya. Kalau di wawancara, gimana caranya kalian menjawab pertanyaan yang paling bagus dibandingkan dengan kandidat lain, pun dengan video, FGD dan sebagainya. Nah, itu. Luar biasa ya, rangkaian yang sangat panjang Kompleks sih dan sebetulnya. kompleks ya, dan pastinya tidak bisa dicapai dengan instan. Iya, gitu. betul, Bahkan betul. Kayla memang sejak SMA sudah menyiapkan berkas-berkas. Dan pernah gagal juga sih teh Pernah sebenarnya, gagal, ya? bahkan kayaknya belasan sampai 20-an kali. Oh ya? Iya, karena dulu aku beneran cari beasiswa sebanyak itu, terus aku coba apply. Di awal-awal aku juga nggak dapat dan nggak lolos juga. Terus aku cari-cari, oh iya ternyata ini nih benang merahnya kayak gitu. Jadi tips and trick tadi tuh dikeluarkan dengan sudah belasan kali kegagalan ya guys ya. Jadi sangat harus banget tuh diperhatikan dan menjadi pertimbangan bagi adik-adik SMA yang mau apply beasiswa. Dan ternyata jenis-jenis beasiswa sebanyak itu ya kayak. Benar-benar banget. Oke. Selanjutnya pertanyaannya angkat dulu ya. Bentar. Oke, nah tadi kan banyak ada kegagalan juga ya kayak struggle-nya apa sih gitu ketika kamu Udah dapat beasiswa. udah ya? dapat beasiswa tuh apa gitu struggle-nya? Ya, sebenarnya dapat beasiswa juga plus minus ya, tapi Oh, nggak apa ya, oke. nggak selamanya menyenangkan yang dibayangkan teman-teman mungkin ya, karena di beberapa beasiswa ada banyak tuntutan juga. Yang mungkin ada sih beasiswa yang hanya sekedar ngasih uang, nih udah gitu ada juga. Cuma ada juga beasiswa yang harus kerjain tugas ini, harus ikut pembinaan ini, kayak gitu kan banyak. Nah paling kalau untuk aku senangnya udah pasti ya kayak biaya hidup, uang jajan itu udah tercover kayak gitu. Bahkan aku tuh udah alhamdulillah udah nggak minta uang lagi sama orang tua sejak semester 2 pokoknya itu. Semester pertama masih ya percobaan karena lagi menunggu banyak pengumuman beasiswa juga. Semester 2 udah selesai, benar-benar selesai, dan juga belajar bagaimana mengelola keuangan juga kayak gitu. Itu salah satunya untuk keuntungan gitu ya, plusnya dapat beasiswa. Oh ini yang paling penting, relasi teh. Relasi beneran se-powerful itu relasi di beasiswa, karena orang-orang yang dapat beasiswa pun kan orangnya ya keren-keren Terpilih juga ya pastinya betul, ya, orang-orang udah terpilih. Jadi ketika aku mencoba berjejaring dengan mereka, aku mendapatkan insight baru gitu ya. Bahkan kayaknya dari Sabang sampai Merauke atau mungkin dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua tuh aku ada kenalan dari mana, dari beasiswa Dari juga. beasiswa. Betul. Dan selain relasi juga pengalaman sih, biasanya banyak sekali pengalaman yang diberikan oleh beasiswa, mulai dari segi ya mungkin ada capacity building, program-program kepemimpinan atau lainnya yang disediakan secara gratis oleh beasiswa yang bertemu secara offline, biasanya ketemu bareng award di beasiswa lainnya gitu. Terus nih kalau misalnya kekurangannya jujur dengan banyaknya beasiswa itu kadang ada 1, 2, 3 kegiatan yang bentrok.
Iya, terus kayak, duh di sini penting juga Susah, kan, apalagi iya. ini beasiswa, Punya ini tanggung beasiswa, ini jawab beasiswa gitu ya. semuanya. Bener, takut juga, ya takutnya dapat SP gitu kan, kayak SP di sini, SP di sini, SP di sini kan jangan sampai kayak gitu juga. Jadi biasanya Gimana tuh biasanya kayak mengatasinya ya kebentrokan itu? paling di kegiatan sih kalau buat aku ya, tantangannya kegiatan sama harus aktif gitu ya. Kalau di ini aktif dari segi keaktifan sama rekam jejak prestasi biasanya. Hal itu dipertimbangkan juga oleh pemberi beasiswa apakah orang ini tuh layak dan berkembang atau tidak kayak gitu kan. Nah kalau misalnya bentuk kegiatan sih biasanya aku coba delegasi tugas aja sama awardee beasiswa yang lainnya. Kalau misalnya memang dirasa job deskku di satu beasiswa ini tidak terlalu penting, katakanlah masih bisa dihandle yang lain, aku berikan tugas kepada yang lain. Oke, luar biasa ya plus minusnya. Tapi yang pasti banyak plus-plusnya banget ya Plus mengajarkan ya sih jujur plus pembinaan Iya, kehidupan. justru fokusnya mending ke plusnya aja, jangan ke minusnya aja. Iya, benar-benar. Nah, aku mau kilas balik ke Kayla pas SMA. Gimana? Itu apa ya, kayak masa apa atau momen apa yang membuat Kayla tuh bisa sekonsisten itu dalam berjuang gitu? Maksudnya kayak apa ya, aku sering merasa males gitu atau kehilangan motivasi atau aduh kayaknya udah deh cukup gak mau berjuang lagi, atau setidaknya dalam ikut perlombaan nih misalkan gagal, ya udah gitu. Aku juga pernah gagal terus gak mau nyoba lagi gitu. Nah, Kayla tuh ada gak sih momen yang pada akhirnya tuh membuat Kayla siap untuk terus menghadapi setiap tantangan? Iya, sebenarnya aku juga ada sih Teh, fase-fase mengalami demotivation ya, penurunan motivasi itu ada banget, bahkan kayaknya hampir sampai sekarang pun ada masa Kayaknya demotnya. menjadi teman gak sih? Iya betul, kayaknya setiap orang pun mengalami demot yang sama nggak sih Teh? Cuman gimana cara kita mengatasi demot itu? Bagaimana cara kita menerima demot itu? Apakah kita bisa mengelolanya dengan baik atau tidak? Biasanya kalau demot aku istirahat aja sejenak. Terus kalau misalnya perlu makan makanan yang enak, makan aja gitu kan. Karena buat aku tadi ya kayak me time versi aku itu makan kayak gitu. Atau misalnya perlu istirahat sebentar, oke. Kalau misalnya pengen scrolling juga boleh, tapi jangan over juga kayak gitu. Kalau misalnya momen pas SMA atau titik balik mungkin ya, itu ya pas COVID tadi sih aku ngerasa aku punya banyak mimpi. Dulu sih aku lupa siapa yang merekomendasikan pertama di kelas 10 yang diminta untuk menulis 100 mimpi. Mungkin itu apa ya, tools yang sejak nggak asing SMA ya, dari SMP ke SMA pokoknya. Terus Oke. di situ ya aku coba di situ aku coba kayaknya iya aku harus mencoba merealisasikan itu kayak gitu. Dan jujur SMA tuh aku ngurangin waktu nongkrong banget ya. Jadi nggak terlalu banyak aktivitas nongkrong atau main-main dibandingkan dengan SMP. SMP aku beneran main itu gitu. Tapi SMA beneran yang kepake waktu nongkrong, tapi sama kayak teman organisasi, teman eskul, teman lomba, teman-teman yang with benefits lah kayak gitu. Oh, okay. Tapi benefit yang dikatakan Benefit. iya kayak gitu. Dan titik baliknya ketika dapat beasiswa pertama sih sebenarnya. Beasiswa pertama aku tuh ada namanya Adik Asik Srianara dari Di SMA? Iya di SMA, Srianara Foundation. Pendiri beasiswanya itu adalah alumni LPDP. Iya, alumni LPDP dari Mata Garuda. Di situ aku dapat banyak teman dari banyak provinsi. Kalau nggak salah 30 sampai 40. Mereka tuh keren-keren kayak kok bisa ya satu orang ini bisa dapat gelar di Hollywood? Kok bisa ya orang itu bisa dapat prestasi dalam waktu 3 bulan misalnya 9 prestasi. Aku tuh dulu kayak kalau orang lain bisa aku juga pasti bisa. Aku harus kayak gitu dulu. Ya pokoknya dengan itu kayaknya aku juga bisa improve dengan versiku sendiri. Iya, makanya di perkuliahan aku mencoba mengikuti rute dengan versiku sendiri juga, tidak menyesuaikan dengan apa yang orang lain kejar. Iya, kayak gitu. Karena ya kalau misalnya kita belum tahu nih, belum kenal sama diri sendiri, kita pasti akan terombang-ambing dengan pencapaian orang lain, dengan banyaknya prestasi ataupun misalnya yang dikejar orang lain, karena kita nggak punya purpose-nya dulu nih ya apa kayak gitu. Oke, nah gimana sih Kayla menemukan tujuannya itu gitu ya? Terlebih tuh tadi kan Kayla sudah sejak kelas 9 SMP ya, mengetahui dan mau kemana gitu. Sementara aku sendiri dan realitasnya juga banyak teman-teman atau adik-adik yang masa SMA pas mau kuliah bingung mau jurusan apa, bahkan apa kerja aja ya gitu, bahkan udah masuk kuliah kok kayak salah jurusan gitu. Gimana sih cara menemukan tujuan dan mengenal diri sendiri versi Kayla? Oke, sebenarnya ada banget sih Teh mengalami fase kebingungan
memilih opsi karir, opsi jurusan mungkinnya untuk adik-adik SMA, tapi untuk nikmati aja sih. Jujur juga sebelum ke jurusan ilmu pendidikan agama Islam, aku ingin jurusan lain juga, aku ingin kampus lain juga bahkan. Karena bahkan waktu itu belum masuk ke bisnis aku pada saat itu. Kayak terakhir banget gitu. Terakhir banget. Iya, terakhir banget. Dulu aku pengen ke arsitek, pengen ke akuntansi, manajemen bisnis, ke HI, pengen juga ke kedokteran, bahkan ya menikmati fase itu aja kayak gitu. Jadi versiku tuh eksplorasi aja dibanyakin gitu ya untuk teman-teman SMA, bahkan perkuliahan. Cuman kita harus tahu batas eksplorasinya sampai kapan. Batas eksplorasinya. Iya, karena kita juga nggak bisa terus eksplorasi sampai dengan usia yang mungkin 27, 28, 29, 30 gitu ya. Karena takut kita juga kan sudah settle juga ya nanti, apalagi mungkin perempuan mah akan menikah gitu ya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara opsi karir kita dengan amanah lain kayak gitu. Tapi itu pun kalau aku pakai tools yang ada di Google aja sih, kayak tes minat bakat, atau misalnya aku minta feedback ke guru-guru, ke dosen-dosen, atau misalnya kalau di UPI itu ada itu kan konsultasi karir. Aku pernah pakai, itu juga boleh banget. Sama ya diskusi aja sih sama teman kayak gini. Ya kayak kalau misalnya ini konsekuensinya ini, kayak misalnya jurusan PAI, oh berarti nanti akan jadi guru katakanlah kayak gitu, berarti nanti sekian. Kalau misalnya pakai kayak konsep ikigai, konsep yang lain itu boleh banget sih. Dan ya banyak ya sebenarnya konsep, tapi memang harus balik lagi menyesuaikan diri sendiri. Dan tadi dari Kaila eksplorasi, tapi emang eksplorasi juga harus ada batasnya gitu, jangan selamanya eksplorasi. Oke, nah tadi kan Kaila mention kegagalan nih. Gimana sih Kaila menghadapi kegagalan gitu, terlebih memang ternyata UPI juga bukan pilihan pertama Kaila gitu, dan sekarang tuh relate sama adik-adik SMA yang kemarin baru gagal lolos dan gagal SNBP gitu, terus sekarang sedang ujian memasuki ya UTBK gitu. Gimana sih cara Kaila menghadapi kegagalan? Iya. Oh ya, kalau teh sendiri tuh dulu masuk UPI jalur apa teh? Aku UTBK. Aku gagal juga guys di SNBP. Jadi fine ya kalau misalkan belum berhasil di SNBP. Kebetulan pada saat itu meskipun UPI bukan jurusan itu, aku mencantumkan UPI di pilihan pertama SNBP. Dan lolos ke di SNBP dan pilihan pertama. Oh iya. Iya, kayak gitu. Sebenarnya aku tuh kayak bingung, aku pengen ke kampus lain atau ke tempat lain, opsi lain, tapi aku nggak mencoba memperjuangkan itu sih, salahnya aku pada saat itu. Jadi aku dulu tuh mungkin ya udah yang cepet aja, yang optimis keterima, dan beneran keterima gitu. Jadi aku dari situ tuh mulai mempercayai bahwa omongan tuh beneran doa. Jadi jangan sampai menyepelekan doa omongan-omongan kita gitu sehari-hari kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi untuk kegagalan, pernah banget sih dulu aku gagal dapat beasiswa gitu. Cuman itu beasiswa yang aku pengenin banget. Sampai kayaknya galaunya 1 minggu deh. Oh iya, oke. Ada teman mahasiswa aku yang melihat aku seperti itu. Ya, dan karena di mahasiswa ya? Pas semester 1 kan itu ya lagi banyak banget tuh beasiswa untuk mahasiswa baru. Nah, aku nggak lolos karena biasanya kalau aku daftar beasiswa tuh ada prediksi gitu, kayaknya ini bakal lolos. Enggak, ini lolos enggak. Gitu. Udah ada perasaan ya. Iya, sudah effort yang aku berikan. Iya. Dan di situ aku udah expect-nya akan lolos tapi nggak lolos. Iya. Terus disitu kan kesel banget, sedih sama diri sendiri, ngerasa gagal, ngerasa nggak bisa memberikan effort yang maksimal. Tapi aku coba menerima dulu, memvalidasi rasa sedih dulu. Gagal itu hal yang wajar gitu, asalkan nggak berhenti aja sih. Ya nggak berhenti untuk terus melangkah. Justru ya khawatir itu kalau misalnya kita ragu, karena biasanya keraguan itu membunuh banyak mimpi daripada kegagalan. Oh my god. Jadi kalau misalnya kita yakin, ya udah langsung aja. Kalau ragu, kita tuh nggak tahu kan hasilnya apakah ya atau tidak. Ya, meskipun cuma 2 opsi, tapi setidaknya kita udah mencoba. Sangat menarik sekali ya. Jadi menerima validasi perasaan ya, sedih. Karena memang bahagia juga ada karena ada pasangannya ya. Betul, sedih ya. Jadi betul. emang harus diterima gitu. Dan tadi kuncinya jangan berhenti ya. Berhenti dan ragu. Ya, oh iya, jangan berhenti dan ragu. Oke. Apa lagi ya? Apa ya? Ini udah mau 23. Oke, luar biasa ya Kak ya. Nah selanjutnya nih kan
Kaila juga aku sama-sama berasal dari sebuah desa ya, Jauh di sana dan gitu. jauh di sana gitu. Nah, yang mana ketika aku ke kota Bandung ya, di UPI gitu, dan mendapat kesempatan untuk keliling sekolah di kota Bandung, sementara aku juga pernah mendapat kesempatan untuk keliling sekolah di sekitar daerahku gitu, aku tuh melihat ketimpangan yang cukup Jauh, ya. mengkhawatirkan, cukup jauh gitu. Kalau di perkotaan tuh anak-anak SMA tuh udah tahu gitu dia tuh mau ngejar apa, jurusan apa, kampusnya di mana. Bahkan emang mereka tuh burn out atau stresnya itu karena takut gagal dengan tujuan besarnya itu gitu. Sementara di sisi lain tuh ada yang masih bingung mau kemana gitu. Bahkan mindset untuk lanjut ke pendidikan tinggi teh udah Dikesampingkan nggak ada gitu ya. gitu, dikesampingkan aja gitu. Nah, gimana sih pandangan Kaila terkait hal itu gitu? Iya, sebenarnya sama sih tadi di daerah aku pun kayak gitu. Oke. Bahkan kayaknya untuk yang seusiaku aja itu mayoritas lulusan SMP, SMA. Bahkan ada yang nggak lanjut. Ada yang karena MBA juga. Ya, karena ya tidak dapat dipungkiri Iya. daerah seperti itu ya ada aja gitu hal kayak gitu. Bahkan aku pun yang dari sekolah dasarku, teman-teman SD ku yang lanjut kuliah itu cuma 2 orang. Dua orang aja. Emang seterhitung itu sih. Iya, emang kalau seperti dari- itu. Kalau misalnya dari ya statistik atau teman-teman di sana kita yang jauh di sana. Tapi kalau untuk pandangan kita sendiri ya jujur sangat disayangkan gitu. Karena yang pertama pendidikan itu menurut aku penting banget gitu. Dan salah satu cara untuk bisa mengaktualisasikan pendidikan itu melalui perguruan tinggi atau misalnya berkuliah kata-kata kayak gitu. Karena dengan kuliah tuh bukan cuma untuk mendapat gelar segala macam, tapi pola pikirnya itu gitu, pola pikir yang belum tentu bisa didapatkan kalau kita nggak kuliah kayak gitu, pola pikir terstruktur dan juga teman-teman yang kita temui gitu kan ya, pengalaman yang kita dapatkan, ruang-ruang kelas yang kita gunakan untuk pembelajaran gitu kan, dan segala macam yang environment seperti itu tuh yang nggak tentu ya belum tentu didapatkan kalau kuliah. Nah kalau misalnya untuk ya teman-teman yang mungkin tidak memilih untuk berkuliah itu gimana ya, jujur nggak bisa dipaksakan juga gitu ya. Kita mau semaksa apapun kayak ayo kuliah, ayo kalau kuliah tuh gini. Kalau misalnya dia sendirinya aja udah nggak ada kemauan, kita mau gimana lagi gitu kan. Aku pun pernah melakukan intervensi terkait ya perkuliahan ini ke teman-temanku, ke masyarakat di desaku. Ya respon mereka ya begitu gitu, nggak terlalu excited kayak yang lainnya. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh pola pikir dan lingkungan yang sudah terjadi sedari dulu gitu. Temanya tuh sama, polanya sama. Iya, makanya dulu kalau aku mungkin nggak kuliah, aku bisa aja gitu ya kayak gitu kalau misalnya aku terbawa arus sama lingkungan aku sendiri. Cuman yang aku syukuri sampai dengan sekarang tuh aku merasa pola pikir yang harus berkuliah itu aku dapatkan dari awal tuh itu loh gitu poinnya sangat gitu. disyukuri ya. Betul. Nah, aku tuh penasaran di tengah lingkungan, kondisi lingkungan seperti itu, bagaimana sih Kaila menghadapi apa ya? Kan kayak jadi minoritas gitu Iya, ya. betul. Tadi kan cuma 1-2 orang gitu ya disebutkan yang lanjut ke pendidikan tinggi. Gimana sih cara Kaila untuk tetap membentengi diri, bisa positif, optimis dengan apa yang Kaila kejar di tengah apa ya, kondisi omongan orang-orang sekitar yang Iya. kasarnya tuh kayak menjatuhkan kita gitu. Kalau aku lebih sih ke menyesuaikan aja sih. Pun kalau misalnya kita kan harus bersosialisasi juga ya sama mereka, jadi menyesuaikan dengan cara bicara, dengan apapun itu gitu disesuaikan. Nah kalau untuk menyikapi sendiri, aku lebih fokus pada diriku sendiri daripada orang lain kayak gitu, lebih ke mengcompare aku dengan aku yang sebelumnya dan bukan sama yang lain. Karena kalau dengan orang lain nggak ada habisnya gitu. Bahkan aku tuh selalu ngambil jalan yang unik gitu, atau misalnya yang enggak dipilih oleh orang lain gitu. Kayak misalnya kalau kata orang lainnya aku pasti nggak usah ikutin orang lain, sini aja. Nah gini, mungkin itu salah satu alasan terbesar aku kalau misalnya untuk mencapai sesuatu, karena aku punya rute yang aku pilih sendiri gitu, dan aku siap menerima konsekuensi atas rute yang aku pilih. Ya. Sangat luar biasa ya Kaila, teman-teman semuanya. Terakhir nih Kai,
ada gak ya kayak semacam nasihat atau closing statement yang ingin kamu sampaikan kepada teman ngobrol online kita ya yang menyaksikan ini dari video gitu? Silakan kayak Oke, terkait beasiswa atau apapun itu teh. apapun, Oke. perjuangan, beasiswa, pendidikan, boleh. Oke, mungkin ini satu kalimat yang pada saat SMA aku selalu pegang. Bahkan kalimat ini tuh aku simpan di sisi kamarku. Pokoknya aku tuh punya kamar yang satu sisi full quotes. Ya, Oke. jadi supaya ketika aku di kamar, aku bisa melihat mimpi-mimpi itu lagi dengan disemangati quotes yang aku tulis. Intinya gini, dilarang menyerah demi masa depan yang cerah. Oh, Itu karena kalau misalnya kita nyerah duluan, kita tuh ya akan belum tentu bisa dapetin masa depan yang kita inginkan kayak gitu. Dan ketika kita menyerah, sebenarnya masa depan yang kita inginkan itu masih ada, cuman kitanya aja yang perlu mengejar itu kan. Jadi untuk teman-teman online kita, harapannya yang sedang berjuang, untuk siapapun semangat terus, senantiasa melibatkan yang di atas juga ya Teh, karena ini pun sampai dengan sekarang kunci adalah ya? jalur langitnya dinaikin lagi, ditingkatkan lagi. Dan juga paling penting menurut aku, tentuin dulu tujuan hidup kamu, goals hidup kamu, karena ketika kamu melakukan sesuatu, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu berdasarkan dengan tujuan kamu. Kayak gitu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kai. banyak juga. Teh, Luar ini biasa. alhamdulillah ya, banyak sekali perubahan jadwal Ya ya guys, Teh. BTW ini kesekian kalinya ya. Iya betul. Oke, begitu guys untuk episode pertama. Sampai jumpa di episode kedua. Dadah. Dadah.